Axio Hi-Fi AMD X6, laptop yang dulu dibanderol di harga 7 jutaan dan jadi salah satu opsi terbaik saat itu. Kini harganya udah turun hampir 1 juta. Apakah dengan harga yang makin murah, laptop ini otomatis jadi makin recommended? Atau jangan-jangan udah outdated? Nah, di video ini kita akan mengulas dan membandingkannya dengan pesaing-pesaing baru di kelas 6 jutaan saat ini. Kalian juga mau balas komen-komen yang kemarin ngebahas soal Hi-Fi AMD X6? Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini dan ini adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Laptop ini menjadi salah satu yang paling disukai oleh audiensnya Ragadget. Terbukti dari banyaknya yang komen dan juga mention laptop ini hingga yang check out pun juga banyak. Nah, kita langsung aja review mulai dari spesifikasinya. Axio Hi-Fi AMD X6 ini beneran jadi contoh budget tapi niat. Prosesornya aja udah pakai AMD Ryzen 5 6600H yang mana ini adalah CPU dengan 6 core 12 thread dan TDP-nya di 45 watt. Boost clock-nya juga bisa tembus hingga 4,5 GHz. Ini adalah spesifikasi prosesor yang biasanya ada di laptop gaming kelas menengah. Dari sisi grafis, laptop ini pakai integrated GPU AMD Radeon 660M yang berbasis arsitektur RDNA 2. Dia punya 6 compute unit dengan 384 stream prosesor dan clock speednya ini bisa menyentuh di 1900 MHz. Ini adalah salah satu iGPU paling kencang di kelas 6 jutaan saat ini. Dan dari pengujian kami terbukti udah bisa dipakai main game baik itu yang casual maupun game AAA. Nanti kita akan bahas detailnya. RAM-nya juga udah langsung 16GB DDR5 4800 MHz dual channel. Dua slot RAM-nya ini nggak onboard ya, melainkan SODIMM yang artinya masih bisa kita upgrade. Bahkan menurut klaimnya Axio, kita bisa upgrade RAM-nya ini hingga 64GB dual channel. Storage-nya pakai SSD 512GB M.2 NVMe Gen 3 punya. Kalau butuh ruang yang lebih banyak lagi, masih ada satu slot M.2 ekstra buat nambah SSD yang kedua. Jadi nggak perlu ngorbanin SSD lama ya kalau kita mau upgrade dengan SSD tambahan. Cover belakang dan juga sisi bawah dari Axio Hi-Fi AMD X6 udah pakai material aluminium yang bisa ngasih kesan kokoh dan juga premium. Setelah sekitar sebulan pemakaian, permukaannya ini masih mulus tanpa adanya goresan yang berarti dan catnya juga nggak ada yang memudar. Jadi kalau kita rawat bodinya ini dengan baik, harusnya bisa tetap bagus lah, bisa tetap kinclong kalaupun penggunaannya lebih dari 1 tahun. Engselnya pun masih solid ya, dan masih bisa dibuka dengan 1 tangan. Untuk desainnya sendiri, menurutku ini adalah desain yang pas banget buat mahasiswa atau pekerja kantoran. Looks-nya sendiri terlihat kalem dan juga terlihat profesional. Logo Axio kecil di pojok kanan atas juga bikin tampilannya jadi terlihat lebih premium. Tapi kalau kamu suka desain yang lebih rame ya, yang bisa mencerminkan karakter diri, bisa juga pakai stikernya JKT48 yang ada pada paket pembeliannya. Ya lumayan lah ya buat kalian yang suka mengekspresikan diri ya, yang kreatif tuh. Axio Hi-Fi AMD X6 juga tergolong ergonomis. Bobotnya 1,3 kg dengan tebal di 1,73 cm. Ditambah dengan charger berbobot 295 gram, total bobotnya ini masih tergolong enak lah buat dibawa kemana-mana ataupun WFC-an. Hi-Fi AMD X6 membawa layar berukuran 14 inch dengan panel IPS. Terus resolusinya ini udah Full HD Plus ya, dengan aspek rasio di 16:10. Pemilihan aspek rasio 16:10 menurutku pas banget, karena akan jauh lebih enak buat dipakai ngolah data ataupun bikin dokumen. Bikin ruang kerja jadi terasa lebih lega lah. Untuk akurasi warnanya sendiri di 45% NTSC dengan tingkat kecerahan sekitar 350 nit. Tingkat kecerahannya yang lumayan plus adanya anti glare bikin laptop ini juga lumayan oke buat dibawa atau dipakai di luar ruangan. Paling akan mulai kerasa kurang ya kalau kita butuh kegiatan yang memerlukan akurasi warna. Contohnya pas color grading atau ngedesain sesuatu yang akan dicetak. Soal ini sih saran saya bisa colok aja ke monitor eksternal yang udah 100% sRGB. Kalau kebutuhanmu masih kayak belajar aja, belajar ngedit foto ataupun ngedit video, layarnya ini sebenarnya udah tergolong cukup kok kalau untuk kebutuhan belajar. Oh ya, seperti yang aku mention tadi, engsel layarnya ini udah bisa dibuka hingga 180 derajat. Untuk keamanan ada juga privacy shutter di bagian kameranya. Biar kita bisa lebih aman dari pihak-pihak yang mungkin bisa mengintip gitu. Ya pokoknya itulah pihak yang mengintip. Namun sayangnya belum ada fingerprint scanner. Akan menarik kalau di generasi berikutnya Axio bisa menambahkan fingerprint scanner ya. Karena buat kebutuhan kerja
Fitur ini tergolong praktis dan penting juga buat kebutuhan keamanan. Layout keyboard di Axio Hi5 AMD X6 mirip dengan laptop 14 inch pada umumnya, yang mana tidak ada numpad dan ini sebenarnya hal yang wajar. Untungnya tombol panahnya ini udah full size, jadi tetap nyaman buat dipakai navigasi. Ngetik di kondisi gelap pun juga aman berkat adanya backlit keyboard dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk feel mengetiknya sendiri, pas kita pakai buat menulis skripnya Rah Gadget dan juga kerja-kerja mini-mini gitu ya, bikin spek, bisa dibilang kualitas keyboardnya ini udah tergolong nyaman. Travel distance-nya pas aja, nggak yang terlalu dalam ataupun terlalu dangkal. Masih bisa lah mengetik cepat di atas 60 kata per menit. Ukuran keycapnya juga pas untuk kebanyakan tangan orang Indonesia dan ya pas juga untuk tangan saya. Hanya saja suara ketikannya ini masih standar. Khas laptop 6 jutaan lah, yang mana nggak bisa dibilang jelek, tapi juga belum bisa dikatakan mewah. Sayangnya, kenyamanan keyboard ini nggak diikuti dengan kenyamanan touchpad-nya. Ukurannya sendiri sebenarnya cukup luas, tapi permukaannya sebenarnya agak keset ya, dan kliknya ini kerasa agak kasar, jujur aja. Kalau saya pribadi, lebih suka pakai mouse sih, karena kayak lebih responsif aja. Sekarang kita uji performanya. Dimulai dari uji benchmark sintetis Cinebench R23. Axio Hi5 AMD X6 berhasil mencatat skor tertinggi di 10.501 poin. Performanya juga tergolong konsisten ya, yang mana ini dibuktikan dari 10 kali pengulangan pada Cinebench R23 dan skor yang dihasilkan masih bisa berkisar di 10 ribuan poin. By the way, kita tes ini di ruangan yang tergolong adem ya, jadi mungkin suhunya atau stabilisasinya akan agak berbeda kalau suhunya atau ruangannya agak sedikit panas. Kalau pas mode on baterai atau nggak dicolok, laptop ini masih bisa dapetin skor Cinebench sekitar 9.100 poin. Masih oke lah ya buat dipakai kerja ataupun multitasking meskipun lagi nggak dicolok. Next, kita uji laptop ini buat ngedit dan juga ngerender di Premiere Pro dan juga Blender. Pertama, tes rendering di Premiere Pro. Menggunakan video Rah Gadget berdurasi 5 menit dengan efek yang lengkap ya, seperti cut to cut, transition, overlay text, dan lainnya, Axio Hi5 AMD X6 bisa menyelesaikan render video Full HD dalam waktu 3 menit 26 detik menggunakan software only. Nah, pas kita ubah ke OpenCL, kemampuan renderingnya jadi lebih cepat dan bisa selesai dalam waktu 3 menit 10 detik. Kita juga tes render di 4K. Dan hasilnya sangat jomplang ya. Software only butuh waktu 12 menit 37 detik, sedangkan pakai OpenCL hanya butuh 5 menit 26 detik. Penyebabnya karena di resolusi 4K, jumlah pixel yang diproses itu kan tentunya 4 kali lebih banyak ya jika dibandingkan di resolusi Full HD. Jadi CPU-nya akan kerja keras. Nah, kalau pakai OpenCL, sebagian tugas visual tersebut bisa langsung dilempar ke GPU Radeon 660M-nya, yang tentunya akan sangat membantu karena punya ratusan core kecil buat ngerjain tugas paralel kayak ngerjain efeknya, scalingnya, ataupun encodingnya. Makanya pas kita tes OpenCL, kecepatannya dan renderingnya itu bisa 2 kali lebih kencang. Namun hal tersebut nggak terlihat ya pas kita render BMW Project di Blender. Baik pakai GPU ataupun CPU render, hasilnya ini mirip-mirip. Bisa selesai dalam waktu 4 menit 10 detik. Nah, ini dia bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu pengujian gaming. Karena laptop ini sudah menggunakan CPU dari laptop gaming, jadi kita nggak akan tes dengan gaming-gaming ringan ya. Kita langsung aja geber menggunakan beberapa game AAA. Pertama, Red Dead Redemption 2. Kita lihat nih, masih bisa nggak sih si Axio Hi5 AMD X6 ngejalanin salah satu game AAA terbaik? Dan ternyata bisa guys, asal settingannya disesuaikan. Kita tes di resolusi 1000p ya, 1000x1600p dengan preset low, dan masih bisa dapetin rata-rata 33 FPS. Lanjut ke game Black Myth Wukong. Di resolusi 1200p dengan preset low, laptop ini masih bisa dapetin rata-rata 39 FPS. Terakhir ada game GTA 5 Enhanced. Di resolusi 1200p atau Full HD Plus dengan presetnya yang minimum, FPS yang didapatkan ngepas banget di rata-rata 30 FPS. Ya meskipun FPS-nya masih pas-pasan, tapi tergolong playable kok. Yang penting dia masih dapetin minimum di 30 FPS. Pas kita pakai main game, suhu permukaan dari laptopnya ini mulai kerasa anget-anget, terutama di bagian exhaust yang letaknya itu ada pada dekat layar.
Untuk suhu permukaannya sendiri, di area WASD masih tergolong adem, sekitar 35-37 derajat Celcius. Kemudian di bagian exhaust-nya, ini ya hangat-hangat manja aja, sekitaran 37-39 derajat Celcius. Suhunya ini tergolong aman kok dan jauh dari kata overheat. Hal ini juga tercermin pas kita lakuin stress test pakai 3D Mark Time Spy. Axio Hi-Fi AMD X6 berhasil lolos dengan skor yang nyaris sempurna, 99,6%. Suhu rata-rata CPU-nya sendiri berkisar di 48 hingga 98 derajat Celcius. Kita juga lakuin tes SSD Gen 3-nya menggunakan Crystal D-Smart dan hasilnya cukup kencang untuk kelas laptop 6 jutaan. 3488 MB per second kecepatan read-nya dengan 2786 untuk kecepatan write-nya. Masuk ke bagian baterai, Axio Hi-Fi AMD X6 ditenagai oleh baterai 58 Wh. Secara kapasitas, baterainya ini tergolong pas buat kebutuhan kerja. Nah, pas kita pakai laptop ini untuk ngerjain asetnya Ragadget ya, menggunakan aplikasi Figma, Notion, dan juga Google Chrome selama 30 menit, baterainya sendiri berkurang di 9%. Terus, pas kita pakai nonton video 1080p, video YouTube dengan brightness 50%, Wi-Fi-nya kita aktifkan dan baterai modenya adalah balance, ya ini bukan yang saving ya, tapi yang balance mode. Kurang lebih selama 30 menit baterainya berkurang 7%. Karena penasaran, kita coba gas nonton video YouTube sampai baterainya habis dan hasilnya Axio Hi-Fi AMD X6 bisa bertahan sekitar 6 jam 17 menit. Lumayan lah buat kalian yang suka maraton film atau anime di laptop ini. Jadi bisa banyak tuh episodenya. Untuk chargingnya sendiri, dengan charger 100 watt bawaannya, ngecas dari 0 ke 100 butuh waktu sekitar 1 jam 44 menit. Laptop ini dibekali kamera 2 megapiksel yang sudah mendukung perekaman hingga 1080p 30 fps. Di sisi kanan kirinya juga ada 2 mikrofon bawaan yang berfungsi buat nangkep suara biar lebih jelas dan natural saat digunakan meeting ataupun ngajar online. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti scene berikut. Yo guys, Ragadget bersama Beli Gede di sini dan ini adalah hasil perekaman webcam dan juga mikrofon dari laptop Axio AMD X6. Nah, untuk simulasi pengujiannya aku berada di dalam studionya Ragadget dan untuk suasana di luar itu sedang hujan. Untuk konektor, di sisi kiri ada 2 buah USB-C full function yang udah mendukung power delivery dan juga display output. Terus ada HDMI 1.4 dan USB 3.0 yang tipe A. Nah, di sisi kanan terdapat satu USB 2.0, satu buah USB 3.0 Type A, combo audio jack, dan juga Kensington lock. Nah, dengan port yang dimiliki ya, laptop ini bisa kita colok ke 3 monitor eksternal sekaligus. Ini tentunya adalah kabar baik buat kamu yang suka kerja pakai multi monitor. Pakai laptop ini bisa 4 monitor sekaligus guys. Ini mah bukan multitasking lagi ya, quadruple tasking juga bisa tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk harganya sendiri, untuk varian 16GB dengan SSD 512GB dibanderol sekitar 6.649.000. Sudah lebih murah dari saat pertama kali dia rilis. Nah, kalau belinya di YouTube Shopping X Shopee ya, harganya ini bisa lebih murah lagi karena biasanya ada voucher khusus. Di aplikasi saya sendiri ya, pas saya coba pakai YouTube Shopping dan lihat di Shopee-nya, harganya bisa di 6,2 juta aja. Coba deh kalian cek aja keranjang YouTube Shopping yang di sini dan klik dulu linknya dan siapa tahu kalian juga mendapatkan promo dan voucher yang menarik. Terus ada garansi 1 tahun dari Axio Indonesia yang sudah include garansi ADP yang bahkan bisa mengcover kerusakan akibat kelalaian dari pengguna. Contohnya kayak ketumpahan kopi tuh atau kehujanan bahkan kebanjiran dan masih banyak lagi. Menariknya, Axio Indonesia sekarang udah punya layanan drop-off dan pick-up service melalui 20.000 cabang Indomaret. Untuk tahap awal, layanan ini akan tersedia di daerah Jakarta dan juga Surabaya. Gila cuy, kapan lagi kita bisa servis laptop di Indomaret? Ya hanya Axio nih, jos. Tinggal datang aja ke Indomaret, terus kita taruh laptopnya, tunggu beberapa hari sampai laptopnya selesai. Habis itu tinggal ambil lagi di Indomaret. Dekat banget nggak sih? Nih kalau di sini pun nggak usah 2 jam perjalanan nih, setengah jam udah ketemu tuh Indomaret. Mantap. Nah, untuk keterangan lebih lengkap bisa cek aja langsung di kolom deskripsi. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, belum ada Office Home Student bawaan. Jadi, kalau kamu sering pakai Microsoft Word, Excel, atau PowerPoint buat kerja atau kuliah, kamu perlu dana tambahan ya buat beli lisensi resminya. Yang kedua, belum adanya fingerprint scanner. Jadi buat yang terbiasa login cepat tanpa password, pakai laptop ini sayangnya belum bisa.
Terakhir, garansinya masih 1 tahun. Poin menariknya. Pertama, performa laptop ini tergolong kencang banget di kelasnya. Mau dipakai buat editing video Full HD, main game AAA, dan lainnya itu masih bisa dilebas dengan cukup lancar. Suhu kerjanya juga aman dan stabil. Udah lolos stress test tanpa throttling yang berarti. Kedua, opsi upgrade yang melimpah. 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti. Bahkan kita bisa nambah SSD M.2 kedua. Jadi total-total bisa pasang 2 SSD dalam satu laptop. Ketiga, layarnya yang sudah menggunakan panel IPS Full HD. Jadi, tampilan warna dan viewing angle-nya akan jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan panel TN. Portnya juga udah lengkap, bahkan ada 2 USB Type-C full function yang bisa bikin kamu colok ke 3 monitor ya. Bisa mode 4 monitor nih kalau kalian suka kerja dengan banyak monitor. Dan terakhir, soal after sales-nya juga udah tergolong aman ya. Udah ada garansi ADP, plus bisa service lewat Indomaret. Kesimpulannya, Axio Hi-Fi AMD X6 ini udah cocok banget buat kamu yang cari laptop 6 jutaan dengan performa kencang. Buat pelajar, mahasiswa, guru, ataupun dosen, performa dari si Axio Hi-Fi AMD X6 ini tergolong udah cukup buat kegiatan belajar mengajar. Dipakai kerja kantoran juga aman ya, apalagi buat profesi kayak marketing atau pebisnis. Desainnya elegan, ringan, dan tetap terlihat profesional waktu dipakai ketemu klien. Atau buat kamu kaum menang-mending yang masih was-was dengan garansi dari laptop lokal, ini adalah salah satu tipe laptop lokal yang garansinya nggak main-main guys. Axio udah ngasih triple protection, garansi 1 tahun standar, ADP 1 tahun, plus bisa servis lewat Indomaret yang mana ini tentunya praktis banget. Jadi kalau kebutuhanmu ada di salah satu kategori tadi, ini bisa jadi laptop terbaik untukmu. Apalagi sekarang harganya makin murah dan jadinya semakin worth it nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Yo guys, itu dia review dari Axio Hi-Fi AMD X6. Kalau kamu masih punya pertanyaan atau masukan, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Dan seperti yang aku mention tadi, buat yang tertarik sama laptop ini atau penasaran dengan harga terbaru dari Shopee-nya, kamu bisa cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video review Axio berikutnya. Katanya sih bakalan ada yang menarik ya, produk baru di akhir tahun. Nanti tunggu aja di channelnya Ragadget. Bye!